sangat rindu beribadah. Saudara boleh beribadah di gereja, saudara boleh beribadah dari rumah. Tetapi saya ingin pesan, kalau sudah kembali ke situasi normal, maka ibadah yang ideal itu adalah persekutuan. Ibadah yang ideal itu adalah ibadah yang bersekutu. Alkitab berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu ibadah yang ideal, karena kondisi kita belum beribadah secara ideal. Dan Tuhan bisa memahami semua itu. Saudara-saudara, saya ingin melanjutkan tema khotbah sejak minggu lalu yang saya sudah sampaikan. Tema khotbahnya yaitu berjalan bersama Tuhan. Jadi berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada minggu lalu di ibadah pertama saya sampaikan alasan mengapa kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sedikit review saudara-saudara apa yang saya sampaikan pada minggu lalu. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi rencana Tuhan pasti akan dilaksanakan, pasti akan digenapi. Kalau sekarang ada banyak rencana pemerintah yang sepertinya dipending karena situasi. Ada banyak rencana para pengusaha yang agak terhalang karena situasi kondisi. Banyak rencana pribadi juga, keluarga demi keluarga yang sepertinya belum bisa dilaksanakan dengan dengan sesuai keinginan karena pandemi. Tetapi saudara-saudara, kalau rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Mengapa tidak mungkin gagal? Karena rencana Tuhan ini tidak bisa dihalangi oleh alam. Jadi rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh alam. Masalah-masalah alam tidak mungkin, tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh waktu. Memang rencana Tuhan tidak sesuai dengan waktu kita kadang-kadang. Tetapi rencana Tuhan pasti akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara mungkin dari rumah bertanya-tanya, kenapa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh waktu? Itu gambarnya Yusuf, Bapak Yusuf dan Ibu Maria bersama dengan bayi Yesus. Kenapa? Karena bayi Yesus ini kan, kalau baca dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang tidak takluk pada hukum Taurat. Jadi sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun, sejak zaman perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa akan datang Kristus Mesias Sang Penyelamat. Nah saudara-saudara, ribuan tahun, ratusan tahun orang bertanya-tanya kapan Mesias itu mau datang. Tetapi setelah genap waktunya, waktu yang pas, waktu yang tepat, waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bayi Yesus dilahirkan. Dialah Kristus, dialah Mesias kita. Tidak bisa dihalangi oleh waktu. Juga tidak bisa dihalangi oleh manusia. Ada gambar Firaun dan Musa. Firaun coba menghalangi orang Israel untuk keluar dari tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara tidak bisa. Tuhan akan memberikan sesuatu yang sifatnya memaksa Firaun. Ada tulah, air menjadi darah, katak, nyamuk, gelap gulita, tulah, hujan es, penyakit sampar pada ternak, kemudian puncak dari tulah yaitu anak sulung di Mesir mati, anak sulung orang mati, anak sulung binatang mati, dan akhirnya Firaun menyerah. Dia tidak bisa menahan rencana Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan punya rencana tidak mungkin gagal. Sekali lagi kita katakan, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Hari ini saudara-saudara, sebenarnya saya punya satu hal yang lain, tetapi Tuhan taruh di hati saya untuk bicara tentang apa itu rencana Tuhan, apa itu berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Tuhan taruh tema ini untuk disampaikan bagi jemaat Tuhan,
Karena mungkin saja banyak jemaat Tuhan rindu berjalan dalam rencana Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana mau berjalan dalam rencana Tuhan secara praktis. Ingin berjalan dalam rencana Tuhan, tetapi bagaimana itu Pak Pendeta? Apa yang disampaikan firman Tuhan tentang berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk belajar tema secara khusus, yaitu apa itu berjalan dalam rencana Tuhan. Nanti sebentar malam di ibadah kedua yang juga disiarkan secara live streaming, saya ingin bicara tentang mengapa banyak orang Kristen itu tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi kenapa? Jadi saudara yang ikut ibadah di gereja di pagi hari ini, saudara juga bisa lihat di live streaming, atau saudara ada ya di Facebook ada, live streaming di YouTube ada. Saudara bisa mendapatkan kebenaran ini secara lengkap. Jadi apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Saya akan langsung masuk dengan 3 poin. Apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Dan saya ingin mulai dengan poin pertama. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca dulu Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Saya ingin mengajak kita untuk berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Puji Tuhan, disilahkan duduk. Kalau kita ingin bertanya apa itu berjalan dalam rencana Tuhan, maka hal pertama yang harus kita pahami ialah berjalan dalam rencana Tuhan itu artinya kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Jadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Kita undang dia dan dia tinggal dalam hati kita secara personal, secara pribadi. Saudara-saudara, berjalan dalam rencana Tuhan tidak sama dengan beragama. Meskipun kita ini orang Kristen atau beragama Kristen, tidak sama dengan. Rasul Paulus ini orang Yahudi, dan dia adalah seorang Yahudi yang taat. Alkitab katakan Rasul Paulus memberi kesaksian, dia itu mengikuti seluruh ketentuannya sebagai orang Yahudi. Bahkan dia ini untuk dapat apa ya? Untuk dapat membesarkan atau mengembangkan agama Yahudi, dia memang memerangi orang-orang Kristen dalam sejarah gereja awal. Dia pergi ke Damsyik. Kisah ini saudara-saudara, alasannya apa? Karena dia mau perangi orang Kristen yang ada di Damsyik. Dia mau sadarkan orang Kristen bahwa mereka ini salah. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, dia seorang yang melaksanakan agamanya dengan taat, dengan benar, dengan setia. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan dalam rencana Tuhan tidak sama dengan beragama. Berjalan bersama Tuhan harus diawali dengan sebuah langkah untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Berjalan bersama Tuhan tidak diawali dengan langkah bergereja, tidak diawali dengan langkah ikut KKR, meskipun itu baik, meskipun itu adalah suatu proses untuk sampai ke sana. Tetapi langkah pertama ketika kita mau berjalan dalam rencana Tuhan adalah mari kita buka hati.
Kita undang Yesus. Kita jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Saudara beribadah, saudara berkorban, saudara berdoa, tetapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta maaf, saya mau katakan sia-sia. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah langkah pertama, di mana kita berkata bahwa kita sementara berjalan dalam rencana Tuhan. Langsung masuk pada poin yang kedua. Apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Yang kedua, kita berjalan dalam rencana Tuhan itu artinya kita menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran firman Allah. Ini secara umum, saudara-saudara. Ulangi, kita menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran firman Allah, ajaran Alkitab. Oh, saudara-saudara pasti akan berkata begini, Pak Pendeta, banyak sekali itu. Bayangkan Alkitab itu 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Kemudian misalnya Mazmur ada 150 pasal. Kemudian salah satu pasal misalnya Mazmur 119 ada 176 ayat. Wah, Pak Pendeta panjang sekali itu. Kita mau lakukan firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan itu adalah sebuah buku tebal. Saya lihat-lihat, ini contoh saudara-saudara. Ini Alkitab ini saudara-saudara. Hurufnya saudara-saudara ini huruf normal. Jadi huruf Alkitab ini huruf normal. Mungkin huruf di Alkitab ini huruf 10 ukurannya. Yang Alkitab ini saudara-saudara. Kalau di Alkitab saudara yang kecil itu kan huruf 7 atau 8. Kalau di sini saudara kemungkinan besar hurufnya 10 atau 11. Tapi tidak mungkin 11, ini 10 hurufnya. Saudara-saudara, kalau orang biasa mengetik di komputer, kalau dia pakai misalnya jenis huruf Times New Roman, maka huruf yang standarisasi internasional itu harus 12. Kalau dia pakai huruf Calibri, maka standarisasi internasional itu 11. Nah, ini Alkitab ini ditulis hurufnya mungkin besarnya 10. Nah, supaya bisa menulis semua Alkitab dengan ukuran huruf 10, maka jadilah Alkitab sebesar ini. Jadilah Alkitab sebesar ini. Saya pernah juga dapat Alkitab yang sangat kecil. Tapi itu hurufnya saudara-saudara mungkin pakai titik-titik saja. Jadi ukuran huruf 10 saudara-saudara akan menghasilkan Alkitab dengan besar seperti ini. Nah saudara-saudara, Alkitab sebesar ini, saya mau tanya, adakah Bapak Ibu saudara sekalian yang pergi ke gereja bawa Alkitab sebesar ini, diangkut? Yang cinta Tuhan bawa Alkitab seperti ini? Pergi ke KKR bawa Alkitab seperti ini? Jarang ya saudara-saudara, Alkitab ini ada di sini karena saya agak terhalang untuk membaca Alkitab dengan huruf kecil, jadi disumbang oleh jemaat ini Alkitab ini. Ya, jadi biasa saya gunakan. Tapi makin lama saudara-saudara ternyata yang saya butuhkan bukan hanya ukurannya tetapi terangnya. Sehingga mau tidak mau saya harus gunakan handphone. Karena di handphone kan ada backlight atau yang bisa memberikan terang hurufnya. Nah saudara-saudara, orang bertanya, berjalan dalam rencana Tuhan itu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Pak Pendeta, ini Alkitab ini tebal sekali Pak Pendeta. 66 kitab Pak Pendeta, 66 kitab panjang Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan dengan berpedomankan Alkitab yang sangat panjang, yang sangat tebal ini Pak Pendeta? Nah saudara-saudara, Tuhan tahu pertanyaan kita. Haleluya. Tuhan tahu kebingungan kita. Coba kita baca
Apa jawaban Tuhan dalam Matius 22? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Atau kita baca mungkin dari ayat sebelumnya. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi ada ahli Taurat. Ahli itu berarti pakar. Jago. Jago apa? Taurat. Jago di Alkitab. Wah. Bertanya untuk mencobai dia. Mencobai Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya dia bertanya bukan ingin dapatkan jawaban, tetapi untuk mencari kesalahan. Saudara-saudara, kalau ada jemaat datang atau pendeta datang, sebab ini bukan hanya budaya jemaat, saya juga lihat ada budaya pendeta, ada budaya pelayan, datang beribadah bukan ingin dapat firman, tetapi ingin coba firman. Nah, ini mentalitas ahli Taurat. Tapi ya Tuhan Yesus sabar juga dengan ahli Taurat seperti itu. Ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebab kan banyak sekali hukum. Jadi ahli Taurat berpikir begini, aduh sangat banyak hukum, mana yang utama? Sebab kalau mau bikin semua hukum, aduh tidak sanggup, tidak mampu. Nah Tuhan Yesus bilang begini, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam kitab yang lain dikatakan dengan segenap kekuatanmu juga. Jadi ada hati, jiwa, kekuatan, akal. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi itu hukum terutama itu ada dua. Yang pertama yang tadi. Nah sekarang yang ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya di hukum terutama itu ada poin 1, ada poin 2. Poin satunya kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal. Dan poin 2 dari hukum terutama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat ayat 40. Kita baca sama-sama. Saudara yang di rumah juga bisa baca sama-sama. 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya saudara-saudara, ini dua hukum ini adalah hukum utama. Dari sini akan ada turunan hukum-hukum yang lain. Ini sumbernya. Kalau orang bikin arisan keluarga, misalnya dulu di keluarga kami ada arisan namanya apa? Saya agak lupa. Berlian. Nah, ada namanya rukun berlian. Rumpun apa namanya? Rumpun bersama limpun. Karena opa saya namanya Liempun juga. Nah, saudara-saudara, jadi Liempun, ini opa saya Limpun. Nah, dari Limpun ini dia menikah dengan seorang gadis Minahasa, asal Minahasa Selatan, maka lahirlah berapa anak? 5 atau 7 anak. 5 atau 7 anak, saya agak lupa. Saudara-saudara dari mama saya. Nah, saudara-saudara 5 anak. Nah, dari 5 ini menikah lagi. Masing-masing menikah. Akhirnya lahir yang generasi kami. Oh, orang Manado bilang anak basudara, sepupu. Tak. Nah, saudara-saudara, tapi dari mana?
Limpun menikah dengan oma saya, opa saya, oma saya, akhirnya. Begitu juga dengan hukum. Ada banyak hukum, ada banyak dalam Alkitab. Jangan berzinah, jangan membunuh, iya kan? Ada 10 hukum, misalnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan moral kepada Tuhan. Jangan membuat patung, jangan ada Allah lain di hadapan. Kuduskan hari Sabat, itu kan, jangan membunuh, berzinah dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, semua hukum itu dari mana? Dari 2 hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya orang bertanya-tanya atau bingung, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan semua hukum? Saya mau sampaikan, saudara-saudara, sebenarnya semua hukum, semua peraturan, semua ajaran, semua kehendak, semua aturan yang disampaikan dalam Alkitab yang panjang ini, itu bersumber dari 2 hukum utama. Apa? Kasih Tuhan. Kenapa beribadah? Karena mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena mengasihi Tuhan. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa tidak boleh berzinah? Orang berzinah tidak mengasihi sesama. Sebenarnya dia mengasihi dirinya sendiri. Dia ego dengan dirinya sendiri. Dia tidak sayang keluarganya. Dia tidak sayang kalau suami berzinah. Dia tidak sayang istrinya. Dia tidak sayang anak-anaknya. Minta maaf dia berzinah dengan siapa? Dia tidak sayang dengan orang yang dia berzinah akan. Dia tidak sayang dengan keluarga itu. Dia tidak sayang kalau misalnya ada seseorang yang berzinah, saudara-saudara. Dia tidak sayang dengan situasi masyarakat yang ada. Mengapa tidak boleh mencuri? Karena orang mencuri itu saudara-saudara tidak mengasihi. Bayangkan ini harta yang sudah dikumpulkan dengan susah payah, dengan berjerih lelah, diambil. Dia tidak mau Dia tidak mau bekerja keras. Dia suka yang gampang-gampang saja. Jalan pintas, dia ambil harta orang. Dia tidak mengasihi orang tersebut. Semua hukum, saudara-saudara, itu bersumber pada kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Melayani karena itu, karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Beribadah karena mengasihi Tuhan. Kita memberi karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan, kalau misalnya dia agak sulit, misalnya untuk menghafal semua, maka dia punya cara untuk menguji apakah dia sementara berjalan di dalam jalan Tuhan. Ujilah dengan 2 hal yang mendasar ini. Apakah perbuatannya ini mengasihi Tuhan dan sesama atau tidak? Itu alat uji. Sederhana. Orang tanya, Pak Pendeta, boleh tidak masuk gereja? Boleh tidak beribadah? Uji. Apakah perbuatanmu ini yang tidak mau beribadah itu mengasihi Tuhan dan sesama tidak? Haleluya. Kita bisa menguji dengan 2 hal itu. Haleluya. Sekarang yang ketiga. Jadi, apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Yang kedua, menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang saya katakan tadi, bersumber pada apa? Kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, dan kasihi sesama. Sekali lagi saya ulangi yang poin 2. Jadi daripada kita bingung, apakah ini merupakan kehendak Tuhan? Apakah ini sesuai rencana Tuhan? Uji. Apakah perbuatan saya ini
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tidak? Kan banyak kali kita kesulitan, saudara-saudara. Banyak sekali ini, banyak sekali. Satu kitab saja banyak sekali, satu pasal saja banyak sekali. Ya uji, apakah ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tidak? Haleluya, haleluya. Waktu-waktu lalu kan, waktu dimulai pandemi, kan terbiasa di jemaat, di gereja beraliran Pentakosta karismatik untuk berjabat tangan ya, salam. Kemudian dilarang oleh pemerintah. Nah uji, sekarang sudah tidak lagi berjabat tangan, sudah dari jauh. Kalau saudara ingin jabat tangan, kirimkan pesan WhatsApp dengan simbol jabat tangan. Oh, waktu di awal kan orang bertanya-tanya, bagaimana itu? Tidak jabat tangan lagi, uji. Apakah berjabat tangan, tidak berjabat tangan itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tidak? Oh, kalau saya berjabat tangan tidak apa-apa, uji. Jangan sampai ternyata ada corona menempel di tangan dan kita menyebarkan corona kepada orang-orang lain. Tadi saya beribadah pakai masker. Kenapa saya harus pakai masker? Ya, karena saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Meskipun saudara-saudara kadang-kala saya harus buka sedikit-sedikit maskernya. Kenapa? Hampir kehabisan nafas. Jadi minta izin ketika berkhotbah saya lepas masker. Sebab kalau khotbah sampai pakai masker, saudara-saudara, saya mau pinjam yang ketika orang snorkeling itu, jadi ada pakai tabung ke atas sehingga pas bisa keluar udaranya. Jadi kita bisa uji pakai masker di ibadah. Apakah ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Iya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. It's okay, tidak masalah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita bisa uji. Paham saudara-saudara ya? Untuk bagian 2 ini ya, berjalan dalam rencana Tuhan, jalani kehidupan sesuai nilai prinsip firman Tuhan, sesuai ajaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya uji dengan 2 hukum utama tersebut. Kasih Tuhan, kasih sesama. Yang ketiga, ini yang ketiga mungkin ada sedikit pembahasan lagi. Berjalan dalam rencana Tuhan itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan secara khusus. Kalau poin 2 tadi secara umum. Jadi jalan dalam rencana Tuhan, pertama bertobat, hidup dalam kehendak Tuhan. Akui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yang kedua, lakukan firman dengan 2 alat uji yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, saudara-saudara, ini kadangkala bersifat personal, bersifat khusus. Lakukan kehendak Tuhan secara khusus. Saudara-saudara, kehendak Tuhan itu ada yang sifatnya umum seperti yang saya katakan tadi, dan ada yang sifatnya khusus. Contoh-contoh. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 22, di situ dikisahkan bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saudara terinspirasi. Kemudian saudara katakan begini, misalnya Pendeta Bram, dia baca Kejadian 22 dan dia terinspirasi. Hai Abraham, bawalah anakmu Ishak ke gunung yang akan kutunjukkan dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Alkitab katakan pagi-pagi benar Abraham membawa Ishak. Masih pagi selesai bedstone pagi di 2 saudara. Bapak Pendeta Sibarani Halawa angkat Ekel yang masih tidur. Ekel bertanya, mau kemana Pak? Nanti Tuhan yang akan tunjukkan. Mamanya Ekel sesulan tanya, mau kemana Kak? Dan Pendeta Bram bilang,
saya akan mempersembahkan ekel sebagai korban bakaran. Di mana? Di gunung dua saudara. Lalu pendeta Sibarani Halawa memanggil angkin. Untuk mempersembahkan ekel sebagai korban bakaran. Itu kan khusus. Betul ya saudara? Itu khusus. Kepada siapa? Kepada Abraham. Jangan kita ikutlah. Prinsipnya umum, tetapi tindakannya khusus. Kita harus bisa mengerti ya saudara-saudara hal seperti itu. Kata Tuhan kepada Simon Petrus, labuhkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya teman-teman si nelayan ini bertanya, kenapa ini Pak nelayan ini setiap kali dia mau buang jala selalu sebelah kanan. Kalau dia mau mengail selalu sebelah kanan. Meskipun teman-temannya bilang begini, Om, lempar senar dan kail di sebelah kiri dari arus sebelah sana, tetap dia sebelah kanan. Dan akhirnya selalu kena arus. Kemudian tanya ke nelayan itu, kenapa Bapak selalu lempar kail ke sebelah kanan, selalu jala dilabuhkan ke sebelah kanan? Dia berkata, Tuhan sudah berfirman kepada Simon Petrus, labuhkanlah jalamu di sebelah kanan. Itu kan khusus, saudara-saudara. Itu kan khusus. Haleluya. Ada juga ayat di dalam kitab Hosea. Hai Hosea, pergi menikahlah dengan perempuan sundal. Wah, terinspirasi seorang hamba Tuhan seperti Hosea. Tadi sudah Bapak Sibarani Halawa sudah jadi ilustrasi, berarti yang lain saya mau minta. Ini pendeta karena terinspirasi itu akhirnya dia menikah dengan perempuan sundal. Marah jemaat, marah keluarga, gempar organisasi. Waktu di sidang si pendeta katakan, saya hanya mengikuti firman Tuhan seperti Hosea untuk menikah dengan perempuan sundal. Saudara-saudara, ininya tidak mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada kehendak Tuhan secara umum. Prinsip-prinsipnya meskipun sudah disampaikan di perjanjian lama, masih relevan, masih cocok di zaman kita. Prinsip. Tetapi bagian ketiga dari berjalan dalam rencana Tuhan adalah kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan secara khusus bagi kita. Nah saudara-saudara, kehendak Tuhan secara khusus itu biasanya Tuhan sesuaikan dengan 3 hal. Minta maaf, 3 kemudian 3 hal lagi. Jadi Tuhan sesuaikan dengan 3 hal. Yang pertama, Tuhan sesuaikan dengan sikon. Sikon itu situasi dan kondisi. Tuhan sesuaikan dengan sikon, situasi kondisi. Pak Pendeta boleh ibadah live streaming dari rumah. Saya tidak rasa hadirat Tuhan, sikon, situasi kondisi. Ini sementara menyembah pakai masker, kita kelihatan seperti perampok. Sikon, situasi kondisi. Pak Pendeta, saya ibadah sementara tidur. Nah itu sikon juga. Karena jaga misalnya orang tua sakit kan sepanjang malam. Ini orang tua berteriak, aduh tolong. Akhirnya jaga sepanjang malam. Waktu datang masuk gereja dia ketiduran, sikon juga. Haleluya. Tapi kalau ada yang ketiduran sementara tidak ada apa-apa tadi malam, ya Tuhan mengerti sikonmu. Mana ada pendeta ayat tentang sikon, situasi kondisi? Ada. Matius 2 ayat 13. Matius 2 pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, larilah kemana? Kemana? Ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lari ke Mesir. Mesir gambaran dunia. Kalau orang pergi ziarah ke Tanah Suci, biasanya salah satu tempat yang dibawa oleh pemandu wisata, ya tempat ketika Tuhan Yesus yang bayi itu dilarikan oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Dibawa ke lokasinya. Dibawa, oh di sini jalan-jalannya, oh di sini rumahnya. Sekarang sudah dibuat semacam gereja dari gereja Ortodoks. Ini Sikon. Kenapa waktu sama Naomi mereka pergi ke Moab, justru mereka menuai masalah? Itu kan Sikon, pendeta. Iya, Sikon, tetapi Sikon seperti ini, saudara-saudara, kita harus ikuti kehendak Tuhan. Ini Sikon ini sangat apa ya? Sangat kabur sebenarnya, saudara-saudara, sangat ngambang. Boleh tidak orang Israel pergi ke Mesir? Boleh tidak orang Israel pergi ke Moab? Nah, di sini saudara-saudara perlu sekali kita bertanya Tuhan. Disinilah perlu kita berdoa. Disinilah mungkin jemaat perlu minta nasihat hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu belum dapat sesuatu dari Tuhan, hamba Tuhan itu harus minta, Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan. Ya, Tuhan menyesuaikan jalannya dengan Sikon. Alkitab katakan seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Mengerti ya saudara-saudara? Jadi kalau yang secara umum ya sesuaikan dengan ajaran firman Tuhan, uji dengan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Tapi kalau secara khusus biasanya kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, Tuhan juga banyak bukti dalam Alkitab menyesuaikan dengan situasi kondisi. Alkitab ajar begini, kalau kamu hendak dibunuh waktu zaman gereja mula-mula, kamu harus pergi ke kota ini. Kamu harus pergi ke kota itu. Kamu harus pergi, jangan diam, mati konyol. Haleluya. Penting memperhatikan Sikon. Tetapi ketika menghadapi situasi kondisi, maka kita perlu Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita membuat keputusan yang cocok dengan Tuhan di situasi kondisi tersebut. Nah, biasanya yang kedua, ini secara khusus ya, Tuhan menyesuaikan dengan apa? Dengan kedewasaan. Kedewasaan. Oh, ada ayat itu pendeta? Atau seragam? Atau pukul rata? Tidak, saudara-saudara. Jalan Tuhan secara khusus ada banyak kali disesuaikan dengan kedewasaan seseorang. Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 1. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau misalnya kehendak Tuhan secara khusus ini, pertama, ada pertimbangan situasi kondisi. Yang kedua, pertimbangan kedewasaan. Anak umur 2 tahun, 1 tahun mungkin. 1 tahun lebih. Baru sementara belajar berjalan. Dia jalan-jalan, kemudian secara tidak sengaja tangannya menyentuh vas bunga. Prang, jatuh. Dia menyentuh vas bunga, jatuh. Ini orang tua reaksinya gimana? Pasti orang tua bilang begini, aduh adek, hati-hati sayang.
Ini sudah jatuh saya, aduh jatuh, aduh. Hati-hati itu kalau anak usia 1 tahun. Tapi kalau misalnya ini ini papa ini mama baru beli vas bunga cantik. Oh, dia pilih-pilih waktu di toko, akhirnya dia tentukan ini vas bunga cantik. Kemudian suaminya jalan senggol, akhirnya jatuh. Si ibu juga bilang, aduh papa. Bagaimana? Paling mama itu, istri hanya akan bilang begini, hati-hati kalau jalan pak, hati-hati, itu baru beli itu. Ya disesuaikan dengan kedewasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya ada anak Tuhan yang baru dalam Tuhan, baru mau belajar dalam Tuhan, dia berdoa. Mau tidur misalnya, Tuhan, mau tidur. Amin. Wah, malaikat di sorga bertepuk tangan. So tahu berdoa dia. Biasanya dia tidur pang, bangun pang. Sekarang sudah tahu berdoa. Ya makin lama makin dewasa. Anak-anak Tuhan, dia mungkin mulai belajar berlutut. Tidak panjang kan doa tidur, saudara-saudaranya tidak terlalu panjang. Saudara-saudara kalau doa tidur misalnya, ada yang doa tidur dia nyanyi 10 lagu, medley. Kemudian dia berputar-putar mengelilingi bumi. Seperti teman saya berdoa di doa malam, doa Betson malam waktu di sekolah Alkitab. Oh Tuhan, kami teringat. Semua dia udah bicara, kami teringat. Teman saya yang waktu itu pimpin doa, rupanya sudah agak kurang senang karena dia teringat semua sudah terlalu panjang. Dia angkat lagi 1 lagu. Mari kita angkat lagi, saya gak lupa lagu apa. Misalnya Yesus yang termanis, Yesus ku cinta selamanya. Teman saya pimpin doa bilang begini, kembali. Ini orang yang tadi berdoa, teman saya bilang kembali, dia berdoa lagi. Wah, maka dia mulai berdoa, oh Tuhan, oh Yesus, oh Tuhan, sambil dia lihat-lihat teman saya yang jadi pimpin doa. Karena dia sudah habis, tidak tahu bicara apa lagi. Ya kalau doa malam cukup dengan hormat. Haleluya. Tergantung kedewasaan. Amin saudara. Amin. Kurang aminnya. Tergantung kedewasaan. Jadi berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan mengerti sikon. Tuhan sangat memahami kedewasaan. Alkitab katakan, ditinjau dari segi waktu kamu seharusnya jadi pengajar. Ini masih mau diajar lagi hal-hal seperti ini. Sudah jadi pelayan lama, gampang tersinggung. Kalau misalnya baru jadi pelayan, misalnya pelayan musik, terlambat misalnya. Terlambat itu kan macam-macam. Ada pertimbangan sikon, terlambat, aduh pas datang, macet total, akhirnya terlambat. Ya Tuhan mengerti sikon. Tetapi karena kebiasaan terlambat, ini lagi sudah bukan sikon. Dia sudah jadi pelayan yang sudah lama, tetapi masih saja kebiasaannya terlambat. Tidak ikut doa, terlambat. Ini tidak dewasa namanya. Jadi anak Tuhan berjalan dalam rencana Tuhan itu, mungkin ada orang katakan begini, Tuhan, kenapa saya ini Tuhan? Orang Manado bilang ini boleh tak salah. Kenapa Tuhan saya ini sangat ketat? Ya karena Tuhan juga menyesuaikan jalannya dengan tingkat kedewasaanmu.
Saya katakan begini, kalau di kami di lingkungan hamba-hamba Tuhan di pastori, minta maaf kalau mungkin jemaat Tuhan datang jemaat beribadah ke gereja. Kalau misalnya worship leadernya mungkin kurang berdoa, akhirnya tidak tepat, kurang begitu memuji Tuhan, memimpin. Kalau mungkin yang jemaat atau yang masih baru dalam Tuhan ketika datang, aduh ini worship leader ini bikin apa ini, aduh saya tidak nyaman dengan worship leader. Tapi beda kalau misalnya jadi hamba Tuhan. Tuhan tuntut lain. Ketika WL-nya tidak melayani dengan maksimal, maka yang di bawah ini saudara-saudara wajib berdoa. Ketika si pendeta berkhotbah misalnya, sepertinya karena banyak sekali masalah, urusan dan sebagainya, akhirnya berdoa yang biasanya persiapan berdoa untuk berkhotbah itu biasanya 2-3 jam. Waktu itu pendetanya hanya berdoa setengah jam sampai 1 jam. Akhirnya berdampak di khotbah. Nah, yang di bawah ini jangan ikutan tidur seperti pendetanya. Saya katakan begitu kalau jadi di gereja, di kita, di keluarga pastori. Oh, ketika si pendeta mulai berdoa, Tuhan urapi dia, Tuhan tolong dia, seperti tangan Musa ketika sudah penat, Harun dan Hur angkat. Jangan kalau misalnya orang pastori misalnya, ketika si pendeta mulai loyo, mereka juga loyo. Tidak dewasa. Tidak dewasa. Berjalan dalam jalan Tuhan, Tuhan memperhatikan sikon, Tuhan memperhatikan kedewasaan. Dan yang terakhir, secara khusus, Tuhan memperhatikan pribadi kita. Karunia yang Tuhan berikan ke kita, talenta yang Tuhan berikan ke kita. Coba kita lihat Lukas pasal 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak apa? Baca sama-sama saudara. Banyak apa? Dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, kapan ya, beberapa hari yang lalu ada mobil sementara mundur, kemudian ada anak main sepeda di belakang mobil. Nah, saudara-saudara, waktu mobil mau mundur, anak ada di belakang, ada main sepeda di belakang mobil, anak yang mungkin sekitar kelas umur 9 tahun, 10 tahun begitu. Saya bilang begini ke anak, "Dek, awas, ada oto, awas mobil." Saya bilang kepada ini anak hanya melihat saya, kemudian dia tetap saja di situ. Padahal ini mobil sementara mundur. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu saya sementara bercakap-cakap dengan beliau, bilang begini, "Pak Pendeta, pongo dia, tuli dia." Oh, pada waktu itu saya sudah agak dongkol. Ini anak sudah bilang awas mobil, awas mobil. Dia cuma begini dengan sepeda. Awas adek, mobil, oto. Ini Pak Pendeta bilang, pongo dia. Oh, karena situasi kondisi internal. Kalau tadi situasi kondisi eksternal, kalau ini pribadinya. Nah, jalan Tuhan juga menyesuaikan dengan pribadi kita. Talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, apa yang kita miliki. Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang memberi persembahan, Tuhan Yesus kasih pertanyaan evaluasi kepada murid-muridnya. Menurut kalian siapa yang kasih persembahan paling besar? Oh, ini murid-murid bilang tentu ini orang-orang itu.
Kemudian Tuhan bilang begini, bukan, itu oma itu ibu janda itu. Petrus mungkin berkata, Tuhan, dia cuma memberikan 2 peser. Itu nilai yang sangat kecil pada waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan katakan 2 peser itu, ibu itu yang memberi paling besar? Ya, karena dia memberi dari semua yang dia miliki. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika kita hidup dalam jalan Tuhan, Tuhan melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seimbang enggak dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Seimbang tidak dengan apa yang kita boleh kerjakan bagi Tuhan? Ini orang suaranya bagus, melayani fales. Ini orang punya kemampuan main musik bagus, ketika dia main musik standar-standar saja. Ini pemain musik kita, ini saudara Semi ini, wah dia ini multi talent, kemampuan musikalitasnya bagus. Kalau dia main musik, misalnya levelnya seperti ini, misalnya levelnya saya katakan 8, kemudian dia main musik di angka 7, nilai 7, maka Semi ini tidak memberi yang terbaik. Tapi kalau ada orang sebenarnya levelnya 4, kemudian dia memainkan musik dalam pelayanan, itu nilainya 5 dan 7 lebih tinggi. Tetapi untuk orang yang punya kemampuan 4, dia main musik dengan nilai 5, orang itu masih lebih dihargai Tuhan daripada orang yang punya kemampuan bermain musik 8, tetapi melayani dengan nilai 7. Saudara-saudara berjalan dalam jalan Tuhan, Tuhan menyesuaikan dengan sikon, Tuhan menyesuaikan dengan kedewasaan kita, Tuhan menyesuaikan dengan pribadi kita. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan, talenta kita, kepunyaan, kepemilikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Sebab banyak orang, kalau misalnya Tuhan dikatakan banyak diberi, banyak juga apa? Dituntut. Lebih banyak dipercayakan, lebih banyak dituntut. Itu artinya berjalan dalam rencana Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ikuti ajaran firman, uji dengan 2 alat uji tadi, dan peka dengan kehendak Roh Kudus. Apa yang harus saya kerjakan di situasi kondisi tertentu? Bagaimana saya menyikapi sesuai dengan level kedewasaan dan level karunia pribadi yang Tuhan percayakan? Kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Bawa ku berjalan, ikut rencanamu, ikuti setiap kehendak Tuhan Yesus. Bawa ku berjalan, ikuti langkahmu. Singers boleh tetap di tempat duduk. Ikuti setiap tapak jejakmu. Bawa ku berjalan, ikut rencanamu, ikuti setiap kehendak Tuhan Yesus. Bawa ku berjalan, ikuti langkahmu, ikuti setiap tapak jejakmu. Kehendakmu Tuhan terjadi dalamku, rencanamu Tuhan digenapi dalamku. Tujuanmu Tuhan tercapai di dalam hidupku. Ajarku setia lakukan tugasmu. Bawa ku berjalan,
bawaku berjalan ikut rencanamu, ikuti setiap kehendak Tuhan Yesus. Bawaku berjalan, ikuti langkahmu, ikuti setiap tapak jejakmu. Kehendakmu Tuhan terjadi dalamku, rencanamu Tuhan digenapi dalamku. Tujuanmu Tuhan tercapai di dalam hidupku. Ajarku setia lakukan tugasmu. Kehendakmu Tuhan terjadi dalamku, rencanamu Tuhan digenapi dalamku. Tujuanmu Tuhan tercapai di dalam hidupku. Ajarku setia lakukan tugasmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari sama-sama berdiri, singers bisa sama-sama bernyanyi. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak hatimu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, beranilah untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau saudara mungkin ada yang sementara beribadah dari rumah, tetapi belum ambil keputusan untuk bertobat, untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saat ini engkau ambil keputusan itu. Ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin ada umat Tuhan sementara bingung, Tuhan bagaimana saya bisa melakukan kehendak-Mu? Bagaimana saya bisa berjalan dalam rencana Tuhan? Secara umum, lakukanlah firman Tuhan. Alat ujinya gampang. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Kalau kita lakukan sesuatu tetapi perbuatan kita itu tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, itu tanda bahwa kita tidak sementara berjalan dalam rencana Tuhan. Tetapi selain secara umum, ada juga secara khusus, pribadi, lepas pribadi, ada jalan Tuhan secara khusus. Jalan Tuhan di keluarga A, jalan Tuhan di keluarga B, jalan Tuhan bagi seseorang, bagi pelayan ini, jalan Tuhan bagi jemaat ini, bisa berbeda-beda. Nah, kita perlu minta Roh Kudus tolong kita. Karena biasanya jalan Tuhan yang khusus itu Tuhan menyesuaikan dengan sikon, Tuhan menyesuaikan dengan bagaimana pribadi kita dan bagaimana kedewasaan kita.
Minta Roh Kudus tolong, minta Roh Kudus tuntun kita. Dimanapun saudara berada, di tempat ini maupun dari rumah, engkau bisa mengangkat tangan dan engkau bisa berkata, Tuhan, tuntunlah hamba-Mu, tuntunlah saya Tuhan, untuk berjalan dalam rencana-Mu. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Ada berapa banyak kali kita mengalami kegagalan, kemalangan, karena kita tidak mau hidup dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita harus mengalami masalah dulu, baru kita sadar. Biarlah kita selalu hidup menyesuaikan diri dalam rencana Tuhan. Angkat tanganmu, hamba mau berdoa bagi semua umat Tuhan yang sementara mengangkat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertetapkan hati mereka untuk mau hidup dalam rencana Tuhan. Pertetapkan Tuhan. Kalau ada saat ini umat Tuhan sementara bingung apa yang harus dia buat, keputusan apa yang harus dia kerjakan, hamba mau berdoa, Roh Kudus tolong berikan kepekaan, berikan kemampuan untuk memahami rencana Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkat Tuhan pasti tersedia bagi setiap orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami yakin Engkau yang akan meneguhkannya. Memberkati semua umat Tuhan, memberkati semua umat Tuhan di tempat ini, di rumah masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang tahu pergumulan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi rencana, harapan, beban hidup, Tuhan tahu. Dan Tuhan menolong umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI DTC dari rumah masing-masing yang sementara beribadah, Tuhan berkati umat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua yang sudah melayani diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Berkati negara kami Bapa, berkati, jangan biarkan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Semua yang sudah kami alami ini semakin membawa kami sadar Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Semakin kami sadar bahwa hanya Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, kami tahu di tingkat dunia, di tingkat negara sudah berupaya untuk menghadapi pandemi ini. Semua jalan sudah dicoba, tetapi masih ada banyak hal yang terjadi Tuhan. Oleh karena itu kami mau berserah, kami mau minta pertolongan-Mu, sebab hanya Engkaulah pertolongan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau akan menolong kami. Terima kasih, biarlah ibadah ini diberkati, disempurnakan Tuhan, dan kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita akan terus diteguhkan lewat kehadiran Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kita, menghibur, memberi damai, memberi hikmat, memberi kekuatan, memberikan karunia-karunia, sehingga kita selalu mengalami janji Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan kita dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita katakan amin.